Saudara Apriliandi Nugroho bin Yudi Rizal, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan kakak kandung saya yang bernama Noverina Amanda binti Laksono Pamujo dengan mas kawin uang tunai sebesar 4.000 rial Saudi dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Noverina Amanda binti Laksono Pamujo dengan mas kawin tersebut tunai. Bagaimana? Baik. Masya Allah, tabarakallah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Pada hari ini kita telah menyaksikan sebuah acara yang sakral ma'asyiral muslimin. Dan saya memiliki beberapa nasihat untuk mempelai pria maupun mempelai wanita. Sebuah nasihat untukmu, akhina Aldi, sang mempelai pria. Ingatlah setelah engkau mengucapkan kalimat qabiltu, atau engkau telah mengucapkan saya terima nikahnya fulana binti fulana, maka seluruh tanggung jawab yang tadinya ada pada pihak walinya atau ayahnya, detik ini telah berpindah ke atas pundakmu. Dan ingat bahwasanya mereka, para istri itu mengambil dari kita perjanjian yang begitu besar, sampai-sampai Allah Ta'ala berfirman, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan istri-istri kalian telah mengambil perjanjian yang besar dari kalian. Maka bertakwalah kepada Allah dalam membina istrimu dan membina rumah tanggamu. Kemudian nasihat yang kedua, ingatlah saudara Aldi bahwasanya tugas kita sebagai seorang suami, tugas utama kita bukanlah memberikan istri kita perhiasan yang banyak, memberinya harta yang banyak. Tugas kita yang paling utama dan paling besar adalah menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Lindungilah mereka dari api neraka. Hindarkanlah mereka dari azab Allah. Karena bisa jadi ikhwan fiddin rahimakumullah, di akhirat nanti istri kita justru berbalik menuntut kita. Mengapa bisa terjadi demikian? Yang hal tersebut terjadi karena kita tidak mengajarkannya agama Allah. Karena kita tidak mengajarkan tauhid kepada Allah, kita tidak mengajarkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga istri kita, anak kita bisa menuntut kita di akhirat kelak. Na'udzubillah. Maka jangan sampai kita khawatir anak kita tidak makan di dunia. Jangan sampai kita khawatir anak kita, istri kita tidak dapat nikmat di dunia. Akan tetapi kekhawatiran yang paling utama adalah kita harus khawatir apakah mereka diberi nikmat oleh Allah di akhirat dengan dimasukkan ke surganya Allah. Apakah mereka dan termasuk diri kita sendiri akan lolos melewati sirat sehingga masuk ke surganya Allah, ataukah kita akan terperosok ke dalam nerakanya Allah wal-'iyadzu billah. Kemudian nasihat berikutnya untuk saudara Aldi. Hari ini engkau menikahi istrimu, engkau mencintainya karena engkau melihat berbagai macam atau berbagai hal kelebihan-kelebihannya. Engkau melihat akhlaknya, melihat budi pekertinya, engkau melihat agamanya, engkau melihat keturunannya, bahkan engkau melihat kecantikannya. Semuanya engkau lihat agar engkau bisa mencintai dia. Akan tetapi ingat, tidak semuanya akan kita lihat indah terus menerus. Hari demi hari engkau jalani, tahun demi tahun,
engkau akan melihat beberapa kekurangan dari istrimu. Maka maklumilah kekurangan dan kesalahannya sebagaimana engkau memaklumi kesalahanmu. Jangan sampai engkau menuntut kesempurnaan dari istrimu, sedangkan engkau sendiri sadar bahwasanya dirimu tidak sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istausu bin nisa." Perlakukanlah baik para wanita. Yang dimaksud dalam hadis ini terutama adalah istrimu. Siapapun wanita yang ada dalam kehidupan kita, ibu kita, saudari kita. Akan tetapi yang paling ditekankan dari hadis ini adalah perlakukanlah dengan baik istrimu. Fa innal mar'ata khuliqat min dila'. Karena sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau engkau pengen luruskan yang bengkok itu, dia akan patah. Kalau engkau akan meluruskan kesalahan istrimu dengan keras, engkau bisa bercerai. Na'udzubillah. Akan tetapi engkau bisa memberinya nasihat dengan cara yang baik, dengan mau'izah hasanah, dengan akhlak yang baik, dengan uswah, dengan contoh yang baik kepada istrimu. Maka dengan menerapkan hal-hal tersebut sebagai kepala keluarga, sebagai imam dalam rumah tanggamu, insyaallah ta'ala engkau akan mendapatkan sakinah pada keluargamu, mawaddah dan rahmatnya. Kemudian nasihatku untuk mempelai wanita, saudari Vena, ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, siapakah perempuan terbaik? Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, khairun nisa allati idza nadharta ilaiha sarratka. Sebaik-baik perempuan adalah perempuan yang tatkala engkau sebagai suaminya memandangnya, engkau akan merasa bahagia. Maka buatlah suamimu bahagia di rumahnya. Buatlah suamimu nyaman denganmu. Tunjukkanlah akhlak yang terbaik. Berdandanlah di hadapan suamimu. Pakailah parfum, wangian yang terbaik di hadapan suamimu. Kemudian, ikhwan fiddin rahimakumullah, Rasulullah SAW menyebutkan setelah perkara yang pertama, alladzi idza nadharta ilaiha sarratka, Rasulullah menyebutkan wa idza amartaha ata'atka. Dan jika engkau memerintahnya, dia taat kepadamu, tidak pernah membantah perintah suaminya. Itu adalah ciri-ciri perempuan penghuni surga, perempuan terbaik yang Rasulullah maksud, yang selalu mentaati suaminya kecuali dalam hal kemaksiatan kepada Allah. Maka apapun yang suamimu perintahkan, turuti, taati, kecuali hal-hal yang memang engkau tidak mampu. Wa idza ghibta anha hafizatka fi maliha wa nafsiha. Kemudian kriteria berikutnya, yang mana tatkala suaminya tidak ada, dia menjaga harta suaminya dan dia menjaga kehormatannya. Rasulullah SAW pernah bersabda, menanyai seorang perempuan, apakah engkau memiliki suami? Lalu perempuan tersebut menjawab, na'am ya Rasulullah, ya saya memiliki suami. Kemudian Rasulullah bertanya, aina anti lahu? Bagaimana kepatuhanmu kepada suamimu? Lalu dia menjawab, ma'aluhu illa ma'ajistu anhu. Aku senantiasa melakukan apapun yang suamiku perintahkan. Aku senantiasa menunaikan haknya kecuali yang aku tak mampu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fanzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki aw naruki," atau kama qala alaihi salatu wasallam. Lihatlah bagaimana dirimu, bercerminlah bagaimana dirimu di hadapan suamimu. Sesungguhnya dia adalah surgamu atau nerakamu. Maka tiket masuk surga untuk seorang perempuan adalah menjalankan perintah Allah dan taat kepada suami. Wa hadza wallahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini, pada momen yang sakral ini. Semoga Allah
menjadikan kita orang-orang yang mendengarkan perkataan yang baik dan mengerjakannya sehingga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.